Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. 7 sebab penyebab orang berani membuat hadis palsu. Pertama adalah faktor politik. Nah, ini menarik Pak ya. Ternyata nomor 1 adalah faktor politik. Ini contohnya ya. Nah, karena terjadi tadi yang kita sampaikan tadi, terjadi perang saudara, lalu kemudian umat Islam terbagi menjadi beberapa aliran kelompok, maka masing-masing kelompok itu pengen mencari pengikut. Nah, ini Pak ya, masing-masing kelompok politik itu pengen mencari pengikut, pengen mencari massa, pengen mencari anggota. Nah, oleh sebab itu mereka berani-berani mengeluarkan hadis palsu. Misalnya ada hadis yang dikeluarkan oleh orang Syiah. Orang Syiah misalnya ada mengeluarkan hadis menyebutkan bahwa ini ceritanya. Bahwa yang berhak menjadi nabi setelah baginda Nabi Muhammad itu adalah Imam Ali. Jadi seolah-olah baginda Nabi itu mewasiatkan, nanti setelah aku wafat atau meninggal, yang cocok untuk menjadi penggantiku adalah Imam Ali. Nah, dibuat hadis palsu ya. Di antara kepentingan kelompok Syiah dalam membuat hadis maudhu itu adalah menetapkan wasiat. Bahwa Nabi mewasiatkan bahwa Ali orang yang paling berhak menjadi khalifah setelah beliau dan menjatuhkan lawan-lawan politiknya, Abu Bakar, Utsman, Ali. Jadi seolah-olah baginda Nabi itu memberikan wasiat, yang berhak menggantikan beliau setelah beliau wafat itu adalah Ali. Itu otomatis berarti menolak menolak Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ini hadis maudhu'nya. Wasiyyi wa maudhi'u sirri. Bunyi hadis palsunya Pak ya. Wa khalifati fi ahli wa khairu man akhlafa ba'di aliyun. Wasiatku, tepat rahasiaku, khalifahku pada keluargaku, dan sebaik orang yang menjadi khalifah setelahku adalah Ali. Nah, ini Pak. Ini hadis palsu Pak ya. Atau contoh yang lain, ya Ali, innallaha ghafara laka wa li dzurriyyatika wa li walidaika wa li ahlika wa li syi'atika wa li muhibbi syi'atika. Hai Ali, sesungguhnya Allah mengampunimu, anak keturunanmu, kedua orang tuamu, keluargamu, dan orang-orang yang menghidupkan Syiahmu. Ini Pak ya, ini hadis ya, contoh hadis palsu yang dibuat oleh orang Syiah ya, yaitu memuja berlebihan Ali, dan mereka orang-orang Syiah ini membuat seolah-olah baginda Nabi memberikan wasiat ya. Ternyata Bapak, hadis ini juga dibalas oleh orang-orang Sunni. Jadi orang Sunni membalas hadis palsunya orang-orang Syiah. Nah, kemudian dibalas oleh sekte Sunni dengan hadis yang dimaudhu'kan pada Abdullah bin Abu Aufa. Maka ia berkata, aku melihat Nabi duduk bersandar pada Ali. Jadi seolah-olah itu baginda Nabi sedang duduk tapi bersandar kepada Imam Ali. Lalu kemudian Abu Bakar dan Umar datang kepada Nabi. Lalu Abu Bakar dan Umar mengatakan, ya Abul Hasan, ahibbahuma,
fahibbuhuma tadkhulil jannah. Hai Abu Al-Hasan, wahai ayahnya Hasan, berarti Ali, cintailah mereka. Maksudnya Abu Bakar, Umar. Karena dengan mencintai mereka, engkau akan masuk surga. Nah, ini Pak ya. Ini hadis palsu yang dibuat oleh kelompok Sunni untuk membantah, ya, untuk menandingi hadis orang-orang Syiah. Nah, itu Bu ya. Itu faktor pertama Bu. Faktor politik. Ya. Ingin mencari pengaruh, melanggengkan kekuasaan dan seterusnya. Nah, jadi mohon maaf Pak ya. Kalau kita misalnya baca berita, ya, nonton TV dan seterusnya, ya, ada orang yang ya mungkin saja dia tokoh, ahli agama, tapi karena dia sangat punya kepentingan politik, bisa saja dia membuat berita hoax. Nah, gitu ya. Hadis palsu itu kan kalau sekarang istilahnya berita hoax, berita palsu. Itu tadi Pak, karena ingin mencari pengaruh, mencari pengikut untuk tujuan politik. Biar dia dijadikan orang sebagai simpati, lalu kemudian biar orang tertarik untuk milih dia, nah, lalu dia berani untuk membuat berita bohong, ya, data-data yang salah, yang keliru. Nah, itu disebut karena faktor politik. Ada 7 Bu ya, penyebab orang buat hadis palsu. Itu baru yang 1 Bu. Lanjut Bu ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dendam musuh Islam. Nah ternyata Pak, musuh Islam yang dikalahkan di dalam pertempuran, di dalam berjihad, di medan perang, itu ternyata mereka menyimpan dendam. Dendamnya itu ketika ingin perang, ya, ingin memusuhi secara fisik, pada saat itu mereka tidak berani atau tidak sanggup untuk mengalahkan tentara atau pasukan umat Islam. Lalu mereka dendamnya itu adalah dengan cara menyusup, yaitu membuat hadis-hadis palsu agar umat Islam misalnya hancur dari dalam, agar orang tidak tertarik untuk masuk Islam. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, umat Islam itu luar biasa kuat Pak ya, dari segi sejarah. Umat Islam ini dari segi sejarah, wilayah, penduduknya, tentaranya itu sedikit Pak. Di Madinah itu kan kota kecil Pak. Bukan kota besar ya, bukan kerajaan besar. Masyarakat kecil. Dibandingkan maksudnya dengan pada saat itu ada 2 kerajaan besar. Satu kerajaan Rum atau Romawi yang pusatnya ada di Italia, di barat. Lalu kemudian ada kerajaan Persia. Persia itu kerajaan di timur. Pusatnya di daerah India, Cina. Pada saat itu, 2 kerajaan besar ini sering berperang Bapak Ibu sekalian. Karena mereka sering berperang, maka kekuatan mereka berkurang. Nah, karena kekuatan mereka berkurang inilah secara politik sebenarnya umat Islam itu mampu untuk mengalahkan mereka. Di sisi lain adalah faktor ya dibantu Tuhan Bapak Ibu sekalian ya, ditolong Allah. Tapi faktor strategi perangnya itu kenapa umat Islam misalnya mampu menang melawan perang? Karena pada saat itu ya 2 imperium, 2 kerajaan besar ini, Persia dan Romawi sering terlibat perang. Oleh sebab itu mereka kekuatannya menurun dan umat Islam masuk. Maka umat Islam bisa menang ya dalam perang. Nah, kelompok-kelompok yang kalah perang dengan umat Islam baik dari Romawi maupun dari Persia ataupun dari internal umat Islam itu sendiri yang murtad ya, yang mengaku menjadi nabi, pengikutnya itu yang tidak mau membayar zakat dan lain sebagainya. Lalu mereka ini menyusupi hadis-hadis palsu
tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nah, contoh ini disebut dengan zindik, Pak ya. Zindik itu adalah kaum misionaris yang ingin menghancurkan Islam. Nah, ini contohnya ada hadis palsu anna nafaron minal yahud atau ar-rasul. Faqalu man yahmilul arsh? Faqala tahmiluhul hawam biquruniha wal majarratul lati fis sama min irkihim. Qalu nashhadu annaka rasulullah. Jadi kata orang ingin menghancurkan Islam tadi, bahwa segolongan orang Yahudi datang kepada baginda Rasul. Bertanya, siapakah yang memikul arsy? Arsy itu Bapak adalah ya, singgasana di langit. Di langit. Menurut keyakinan kita umat Islam, yang mengurus atau memikul singgasana di langit itu adalah asistennya Tuhan atau malaikat. Nah, tetapi menurut hadis ini, siapakah Nabi ditanya, siapakah yang memikul arsy? Maka Nabi menjawab, yang memikulnya adalah singa-singa dengan tanduknya. Sedangkan Bima Sakti di langit keringat mereka. Lalu mereka menjawab, kami bersaksi bahwa engkau utusan Allah. Nah, ini hadis palsu Pak ya, tapi tidak masuk akal. Siapakah yang memikul singgasana di langit? Maka dijawabnya yang memikul singgasana di langit adalah singa-singa dengan tanduknya. Padahal singa itu tidak ada tanduk Pak ya. Yang ada tanduk itu ya kambing, sapi Pak ya, kerbau dan lain sebagainya. Jadi tidak masuk akal ya. Dia palsu tetapi masih kasar palsunya ya, karena dia tidak masuk akal ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Itu faktor yang kedua adalah pemalsuan hadis karena orang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Nah, misalnya Abul Qasim Al-Balkhi berkata, demi Allah ini dusta. Umat Islam telah sepakat bahwa yang memikul arsy adalah para malaikat. Nah, itu Pak ya. Di antara pemalsu hadis itu ada namanya Abdul Karim bin Abu Al-Auja. Dan dia dibunuh karena sangat banyak memalsukan hadis ya. Sebelum dibunuh dia mengaku, demi Allah, aku telah membuat hadis palsu sebanyak 4.000 buah. Jadi hadis palsu yang dibuat oleh orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam itu jumlahnya banyak Pak. Sebanyak 14.000 hadis palsu. Nah, banyak Pak hadis-hadis buatan tadi ya. Nah, yang dibuat oleh Abu Al-Auja ini, Abdul Karim bin Abu Al-Auja ini cukup banyak, yaitu sebanyak 4.000 buah. Ya, dia mengakui bahwa saya telah membuat 4.000 buah hadis palsu. Ya. Tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itu yang kedua Bu ya, karena dendam orang terhadap Islam. Yang ketiga, fanatisme kabilah, suku. Jadi mohon maaf Pak ya, kalau kita terlalu fanatik ya, terhadap suku atau daerah kita, terlalu fanatik, ya, mohon maaf dengan organisasi kita, dengan partai kita misalnya, maka itu rentan ya, orang membuat hadis palsu atau berita hoax. Nah makanya kita jangan terlalu fanatik. Itu Pak ya. Ya kita menyesuaikan saja. Apalagi di bidang politik. Politik itu sangat dinamis Pak ya. Politik itu dalam bahasanya ya, poli itu artinya banyak, tik itu artinya cara. Jadi politik itu artinya banyak cara. Tidak tembus ya dengan cara satu, cara yang kedua, cara yang ketiga, yang keempat. Kemudian terkenal dengan istilah dalam politik itu tidak ada teman ya dan lawan yang abadi. Nah, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Jadi kalau kita lihat di politik itu ya hari ini, tahun ini mereka apa namanya? Mereka ini Pak ya koalisi ya.
Hari ini lawan ya. Periode berikutnya menjadi kawan ya. Lalu kemudian berkoalisi, diajak jadi menteri, dijungkalkan ya, disikut, dan lain sebagainya. Itu biasa dalam dunia politik. Karena tadi politik itu, nah maka kita jangan terlalu fanatik, maksudnya apa namanya Bapak Ibu sekalian, sehingga menghalalkan cara membuat berita-berita itu yang kita maksudkan ya. Kalau kita punya pendapat ya, itu bagus-bagus saja Pak ya. Cuman maksudnya jangan apa namanya, jangan sempit kita itu bahwa misalnya mendukung kelompok A ya, dengan maksimal ya, kemudian dukungan kita kalah, lalu kemudian kita misalnya Bapak Ibu sekalian ya, kita membuat berita-berita bohong ya. Nah itu yang kita maksudkan. Fanatisme kabilah. Jadi apalagi di Arab, orang Arab itu sangat fanatik Pak ya dengan sukunya. Nah, contoh saja mereka sampai sekarang itu kan ada gelarnya Pak ya. Ada marganya kan. Berarti mereka sangat fanatik orang Arab itu dengan sukunya. Nah misalnya yang dilakukan oleh orang Persia. Orang Persia fanatik dengan kabilahnya. Persia merasa bangsa Persialah yang paling baik. Nah gitu ya. Demikian juga bahasanya. Jadi orang Persia itu menganggap bahwa bahasa yang paling baik itu adalah bahasa Persia. Kemudian bangsa yang paling bagus, yang kuat adalah bangsa Persia. Maka mereka mengeluarkan hadis palsu. Inna kalamal ladzi haulal arsy bil farisiyah. Sesungguhnya bahasa makhluk di sekitar arsy. Tadi ya, bahasa makhluk di sekitar arsy, di singgasana Tuhan itu adalah bahasa Persia. Nah, ini karena fanatik kelompok Pak ya. Ternyata untuk mengimbangi hadis maudhu di atas ya, yang dibuat oleh orang Persia, ternyata dibuatlah hadis palsu oleh orang Arab. Nah, orang Arab buat hadis palsu juga Pak. Hadis palsunya berbunyi abghadul kalam ilallah al-farisiyah wa kalamu ahlil jannah al-arabiyah. Apa namanya ya? Bahasa yang paling dimurkai Tuhan itu adalah bahasa Persia. Jadi bahasa yang paling dibenci Tuhan adalah bahasa Persia. Dan bahasa yang paling dimuliakan Tuhan, bahasa penduduk surga adalah bahasa surga. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi karena faktor fanatik kelompok. Itu yang ketiga Pak ya. Yang keempat, qasas. Qasas itu artinya tukang cerita. Jadi kalau tukang cerita Bapak Ibu sekalian itu rawan ya, rawan dia nambah-nambahi omongan. Rawan Pak. Ada kan di antara kita, mungkin di antara teman kita, keluarga kita, kawan kita itu yang heboh kalau bercerita. Sebenarnya pengalamannya, peristiwanya itu biasa baik Pak. Tapi dia heboh bercerita Pak Kalau wong heboh bercerita, padahal pengalaman atau yang dia jingo itu biasa baik, sederhana baik, maka itu dimungkinkan, dikhawatirkan itu nambahi omongan, nambahi cerita, bohong ya. Maka pepatah kita mengatakan banyak ngomong, banyak bohongnya. Banyak cerita yang berlebihan, pasti banyak bohongnya. Nah ini teori kita Pak ya, teori pepatah mengatakan demikian. Qasas. Tukang cerita ini ya pada saat itu sering berada di pasar-pasar, di emperan-emperan masjid. Tujuannya adalah untuk faktor ekonomi, mencari keuntungan, agar orang tertarik mendengarkan ceritanya, ngasih sumbangan atau membeli barang yang dia jual. Termasuk kita Pak ya, di Indonesia kita sering misalnya orang jual obat misalnya. Pakai mic ya dak, di pasar atau di tempat ramai. Hebat yang ceritanya Pak ya. Ya, dibarengi dengan sulap misalnya. Nah, itu adalah trik
bagaimana agar orang tertarik merapat, mendengarkan ceritanya. Dia punya retorika, ahli seni berbicara. Ujung-ujungnya orang tertarik membeli dagangannya. Nah, itu Pak ya. Ahli tukang cerita tadi Pak ya. Misalnya sebagai contohnya, ini akar, minyak akar bukan sembarang akar. Akar ini didapat dari pedalaman Kalimantan, kan? Untuk menjangkau di sana misalnya melalui berapa kilo perjalanan kaki. Dan tidak hanya itu, berbahaya untuk mendapatkan akar ini melewati misalnya sarang harimau. Ini tidak dijual di tempat lain. Ini kami ambil sendiri misalnya. Wah, gitu Pak ya. Itu Pak ya. Silakan Bapak Ibu lihat, minyak ini asli. Kuning warnanya biasanya, padahal minyak itu mungkin GPU ya, Bu. Tapi karena pacak cerita ya, maka dia ini Pak ya, maka menjadi menarik. Al-Kisah dahulu. Jadi ceritanya ada Imam Ahmad bin Hambal bersama salah seorang sahabat beliau sedang ke masjid. Nah, di emperan masjid itu ada orang yang memalsukan hadis beliau, mengatakan bahwa ini ungkapan Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata bukan ya. Itu Pak ya. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in sholat di Masjid Ar-Rasyafah. Kemudian melihat seseorang yang menceritakan hadis yang diperoleh dari mereka. Nah, jadi Imam Ahmad bin Hambal dan sahabat beliau Yahya bin Ma'in sholat di Masjid Rasyafah. Nah, dia mendengar orang ada mengatakan ini hadisnya ya dari riwayat Ahmad bin Hambal. Padahal Ahmad bin Hambal tidak mengatakan itu. Lalu dites oleh Imam Ahmad bin Hambal. Siapa yang mengatakan demikian? Yang mengatakan itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Nah, maka kamu keliru katanya ya. Imam Ahmad bin Hambal itu saya sendiri katanya. Saya tidak pernah mengatakan hadis ini menyampaikan hadis ini. Maka engkau adalah orang yang pembohong, pendusta. Engkau adalah membuat hadis palsu. Nah, ini contoh hadis palsu dari ahli cerita tadi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, contohnya adalah artinya barang siapa yang membaca tidak ada Tuhan selain Allah, maka Allah menciptakan dari setiap kata seekor burung yang paruhnya dari emas dan bulunya dari marjan. Nah, ya. Jadi siapa orang yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka setiap kata tersebut Allah menciptakan seekor burung untuknya. Dan paruh atau mulut burung itu adalah terbuat dari emas. Ini adalah hadis palsu yang dibuat oleh orang ahli cerita, tukang cerita. Itu yang ini Pak ya, Bapak Ibu sekalian, yang keempat. Ada 3 lagi Bu, bentar Bu ya. Yang kelima adalah mendekatkan dengan kebodohan. Orang buat hadis palsu itu tujuannya adalah agar mendekatkan umat, mendekatkan masyarakat itu kepada kebodohan. Lalu yang keenam, menjilat penguasa. Nah, ini menarik Pak ya. Menjilat penguasa. Jadi misalnya ada Pak ya, misalnya ada masyarakat kita ya, bahkan mungkin dia tokoh agama ya, karena tujuan tertentu, tujuan politik, tujuan dapat jatah pemerintahan misalnya ya, tujuan ini, dan dia menjilat penguasa ya, membagus-baguskan penguasa, memuji-muji penguasa. Nah, maka itu sebenarnya setelah terjadi pada masa dahulu. Itu Pak ya, mengangkat-ngangkat ya, memuji-muji penguasa. Nah, ceritanya seperti ini Pak. Dahulu itu ada raja ya. Nama rajanya adalah Al-Mahdi ya. Nah, jadi raja ini itu ternyata kesehariannya itu suka main burung Pak ya, semacam burung merpati lah Pak ya. Burung merpati. Jadi ada raja yang terkenal,
pada masa setelah Nabi ya, di masa dinasti itu suka bermain burung raja itu. Nah, lalu datanglah seorang pelayan ya, pelayan istana itu ingin menjilat penguasa. Pelayannya itu bernama Ghiyas bin Ibrahim An-Nakhai. Lalu beliau datang ya, pelayan ini datang menghampiri raja. Duhai baginda raja misalnya. Aku pernah mendengar baginda Nabi bersabda katanya. Sesungguhnya olahraga yang dicintai dalam Islam itu adalah olahraga memanah. Kemudian olahraga kuda ya, pacuan kuda. Dan olahraga memainkan burung katanya ya. Saya ulangi, sesungguhnya olahraga dalam Islam itu adalah olahraga memanah. Kemudian pacuan kuda ya. Dan olahraga memainkan burung. Nah, gitu. Jadi baginda Nabi bersabda ya dalam hadis palsu ini ya, menurut Ghiyas tadi, la sabqa illa fi naslin au khuffin au hafirin au janahin. Tidak ada perlombaan kecuali pada anak panah atau unta atau kuda dan atau pada burung. Nah, gitu ya. Jadi rajanya suka perlombaan burung Pak ya. Kita sering Pak ya lomba burung, lomba Pak ya, di lomba suaronya Pak ya, lomba ininya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, ini hadis ditambahinya ya. Jadi hadis yang benar itu adalah ya perlombaan dalam Islam itu lomba memanah, lomba berpacu unta, berpacu kuda. Ditambahinya adalah lomba burung. Karena rajanya suka memainkan burung. Nah, pada saat mendengar hadis palsu ini raja senang Pak, merasa tersanjung, merasa terangkat dan diberilah diberilah 10.000 dirham kepada pelayannya ini yang bernama Ghiyas bin Ibrahim An-Nakhai. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata raja ini tahu bahwa hadis ini adalah hadis dibuat-buat oleh pelayannya tadi. Lalu kemudian beliau murka besar ya, marah besar dan memegangnya lehernya mengatakan bahwa inilah perkataan adalah orang-orang yang dusta, berani-beraninya memalsukan hadis dari baginda Nabi. Nah, itu Pak ya. Jadi menjilat penguasa. Yang terakhir Ibu, faktor orang membuat hadis maudhu itu adalah karena fanatisme karena perbedaan khilafiyah mazhab. Nah, perbedaan dalam fikih. Nah, perbedaan dalam fikih itu Pak, kalau kita belajar fikih itu kan ada dalilnya masing-masing Pak ya. Terutama yang perbedaan teknis atau furu'iyah. Nah, tapi ternyata bagi yang tidak bisa memahami itu ya, guna mencari pengikut juga berani-beraninya orang membuat hadis palsu karena perbedaan masalah mazhab dalam fikih. Contohnya ya, yang dilakukan oleh sebagian pengikut mazhab yang fanatik dalam mazhabnya. Misalnya ada hadis palsu, man rafa'a yadaihi fir ruku fala sholata lahu. Siapa yang mengangkat kedua tangannya dalam ruku itu tidak sah sholatnya. Seperti kita Pak ya, ingin ruku, Allahu Akbar, nah ngangkat tangan kayak gitu. Itu tidak sah sholatnya. Menurut Az-Zahabi, pemalsu hadis ini adalah Ma'mun bin Ahmad. Masalah angkat tangan pada ruku itu adalah masalah perbedaan gerakan ini ya, atau disebut dengan takbir intikal. Nah, dan memang terjadi khilafiyah antar mazhab. Jadi perbedaan pendapat saja, tidak mempengaruhi sah atau sholat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.